bulan adalah berulang Quran dan hadis, hukum Islam, theology, philosophy, mysticism, dan education, sehingga ada kecenderungan untuk tidak bunga rampai. Itu yang kami ingin share untuk good practice di bidang editorial membership. Yang kedua, untuk publication ethics, kami mengacu pada best practices dari COPE. Di PR tersebut sudah kami kirimkan linknya. Yang terakhir, kami ingin berbagi sentimen yang sama, bahwa kadangkala curhatnya dengan editor-in-chief itu, kualitas papernya itu sangat beragam. Sehingga kadangkala gap antara satu tema dengan tema yang lain itu besar. Nah, ini diakali bareng-bareng lazimnya juga dalam praktiknya, editor itu dan reviewer bekerja jauh lebih keras daripada authornya sendiri jika respon dari author sangat lambat begitu. Pak Muhammad mungkin ingin menambahi, silakan Pak Muhammad. Ya, silakan Pak Muhammad. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya ada sedikit saja pengalaman submission kemarin di Scopus itu. Kami di embargo lebih kurang 1 tahun ya Pak Wadun ya. Ya, termasuk sebentar itu. Iya. Ya. Embargo 1 tahun itu sebenarnya ya secara substansial itu penolakannya pada distribusi autor. Ya, distribusi autor itu jadi kritikannya cukup pedas di situ. Ini jurnalnya, reviewernya dari berbagai benua, tetapi penulisnya itu ya hanya lokal saja. Kalaupun ada itu di negara tetangga itu. Itu saja sebenarnya yang paling pedas. Lain-lain itu alhamdulillah baik. Ya. Ya. Nah, kayaknya itu Pak yang menjadi menarik untuk nanti bekal teman-teman. Mungkin email pada saat ada penolakan itu bisa dibagikan ke teman-teman, mungkin di screenshot atau apa ditampilkan, sehingga dari situ teman-teman yang ada di sini juga bisa belajar apa yang menjadi catatannya. Iya. Ya. Baik. Oh itu ya Pak Muhammad, berarti kan hanya tinggal 1 poin itu ya. Iya, jadi tadi saya lihat misalnya ini kan dari mulai editor in chief sampai sampai editorial board ya. Ini memang sudah ada dari Inggris, dari Malaysia, dari Netherlands juga sudah ada. Ya, ini ya Pak, ini saya kira ini suatu tips and trick yang baik ya. Ini saya contohkan misalnya dari Ulumuna ya. Misalnya di sini kita tahu ya nama-nama yang sangat populer. Misalnya ada Sumanto Al-Qurtubi ya. Nah, Pak Sumanto itu enggak usah diperkenalkan dia WNI, enggak usah kepada Scopus, tapi diperkenalkan dia sebagai King's University. Nah, ini saya kira contoh yang bagus ini. Maka silahkan itu dicari orang-orang Indonesia yang berdiaspora di luar negeri, ya kan? Ini ada Pak Munim, ada Pak Muhammad Ali, ada Eva Fahrinisa, ya, kemudian Bu Etin Anwar, ya ini saya kira bagus ini Pak Suprapto juga ya, yang di ini Pak Suryadi yang di Leiden. Nah ini saya kira bisa ini salah satu contoh yang bagus ya. Jika memang warga negara asli itu masih sulit ya, saya kira ini bagus. Artinya komposisi ini sudah diakui oleh Scopus ketika submit kemarin tidak bermasalah ya, ternyata ini kan nggak bermasalah. Itu juga yang ketika pertama kali jurnal IJIMS pada 3 tahun pertama itu melakukan hal yang sama. Jadi artikel kita itu 6 artikel ya, itu WNI-nya itu hampir 90%, tapi afiliasinya bukan Indonesia. Nah itu pengalaman. Ini saya kira ini tip and trick yang bagus. Maka perlulah ini kita melakukan suatu jejaring gitu ya, supaya bisa masuk. Seperti Bu Irma, saya kira sudah banyak ini, tinggal dinego saja siapa yang mau masuk ke jurnal saya gitu ya, teman-teman yang di luar negeri. Ya, apalagi Bu Irma kan baru terbit bukunya ini ya, dari di Routledge ya. Saya juga nanti senang tuh kalau dikasih.
Selamat Bu Irma ya. Nanti bisa dibagi pengalamannya juga. Nah itu saya kira untuk Pak Muhammad ya, pengalamannya sangat berharga sekali. Yeah. Jadi ya kalau kita mencoba melihat misalnya ya, berarti unsur bunga rampai tidak masalah kan ya Pak Muhammad ya? Iya, tidak masalah, tidak terlalu tidak dipermasalahkan. masalah. Misalnya ini saya buka focus and scope ya, nanti bisa dilihat. Nah ini kan aim to promote scientific publication on Islam, ya kan, and its broader sense. Nah, jadi dia di sini nih, jadi ada masuk kategori Quran, Islamic law, Islamic studies. Jadi ini kalau misalnya kita masuk ke ke pilihan, dia kan bisa masuk ke subjek area art and humanities, nanti kategorinya religious studies kan gitu ya pilihannya kemarin ya. Iya. Itu. Jadi ini juga seperti jurnal wawasan misalnya. Ini jurnal wawasan tadi saya lihat juga itu juga mirip ya. Mirip jurnal wawasan. Ini kan jurnal ilmiah agama dan sosial budaya. Beberapa orang bertanya apakah nama ini perlu dirubah? Tidak usah dirubah karena ini based on ISSN. Yang paling penting setelah katanya ini is apa lah, itu yang perlu dijelaskan. Jadi saya kira itu ini bisa jelaskan, artinya jurnal ini itu kalaupun ya nanti jurnal ilmiah agama dan sosial budaya itu isinya bukan ini ya, selama keterangan di sini dan yang di sini itu sesuai dengan artikel yang terbit tiap edisi, kan itu yang dimaksud oleh Scopus tadi dari Bu Nur sampaikan. Jadi bagaimana artikel yang diterbitkan jurnal itu juga inline dengan fokus and scope yang di dalam jurnalnya sendiri. Jadi bukan kita bikin aturan, kita juga yang melanggar, kan nggak gitu. Nah itu. Jadi saya kira ini sudah bisa lanjut ya selama nanti dibuat seperti itu. Tapi mungkin saran saya kalau begini ya mungkin bisa dibuat narasi biasa saja seperti ulumuna tadi. Untuk ulumuna tadi ya, supaya tidak terkesan banyak ini gitu ya. Dari segi penampakan sih gitu ya. Kalau dibaca kan itu mungkin saran saya. Jadi dia kan jurnal apa? Di sini kalau misalnya dilihat kan current original research on religious studies and Islamic studies. Nah, ini kan religious studies and Islamic studies. Jadi ini ada kata. Makanya waktu di awal saya sampaikan bagaimana jika membuat ini tuh bisa disesuaikan atau mengambil pesan dari jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan di Scopus yang ada dalam Simago Journal Rank itu. Nah itu saya kira oke. Ada lagi Pak Muhammad tadi mau menyampaikan sesuatu lagi, silakan. Ya, untuk kepentingan tadi. Karena tersebar distribusi penulisnya tadi memang yang kurang ya dari berbagai benua negara, sehingga memang itu agak susah dikategorikan sebagai jurnal internasional. Nah, pengalaman Ulumuna itu ada beberapa, bahkan itu dihitung banyak artikel-artikel yang datangnya dari Afrika itu, Timur Tengah itu. Coba Bang, kualitasnya itu kurang bagus sehingga oleh reviewer dan editor memutuskan untuk menolak. Nah, pertanyaannya sederhana saja sebenarnya, mana yang lebih fatal mungkin akibatnya, menerima artikel yang mungkin itu kurang berbobot ya, atau untuk memenuhi kebutuhan distribusi penulis itu diakomodir saja. Terima kasih, Pak. Ya, monggo Bu Nur, gimana ini buah si malakama ya, kan itu sebenarnya dua-duanya itu kriteria Scopus ya. Yang pertama kan
diversity tadi, ya, author and editor. Yang kedua kan artikel harus bagus, seperti ada pertanyaan sejauh mana artikel yang dipublish dalam jurnal ini sesuai dengan fokus and scope jurnal, kan gitu, kan itu dua hal yang sama. Kira-kira gimana, Bu Nur? Yang paling aman? Atau yang paling supaya aman. dua-duanya aman gimana? Oke, yang pertama CSAB atau evaluator dari Scopus itu sama pada hakikatnya dengan evaluator dimanapun, bahwa tentu saja ada kadang subjektivity yang tidak sama antara reviewer yang satu atau evaluator yang satu dengan evaluator yang lain. Nah, ketika tadi Pak dari Ulumuna menyampaikan hal yang seperti bunga rampai itu tidak menjadi masalah, so you are blessed with that one. Jadi bersyukur tidak menjadi masalah di situ. Tapi dari pengalaman register yang tertolak, ini saya cari emailnya masih sudah ketemu, bahwa salah satunya dia mengatakan the journal publishes article in a wide range of subject area. Jadi dia mengatakan jurnal ini menerbitkan skop yang sangat luas, yang skop yang wide range. Jadi mengatakan skopnya itu terlalu luas. Terlalu luas di sini berarti di situ ada banyak hal yang dimunculkan. Nah, kebetulan yang diregister itu salah satu komentarnya ketika dia diembargo 5 tahun. Nah, tapi di Ulumuna mungkin itu tidak menjadi masalah. Mungkin Ulumuna punya kekuatan yang lain. Oh ya, silahkan. Bu, silahkan kalau Pak semisal Madun. pada kasus kami adalah per 6 bulan kami terbit itu satu isu khusus. Jadi 6 bulan pertama adalah Quran hadis saja. Jadi semisal ada artikel education, Islamic education masuk, kami hold pada siklus Islamic education. Itu bagaimana tanggapannya, Bu? Silakan. Betul, itu yang sempat saya sampaikan beberapa kali ke teman-teman jurnal yang di luar forum ini. Ketika memang di dalam satu naskah, satu jurnal itu scope-nya luas, maka cara yang paling mudah mengakomodir ya tadi membuat isu per tema, menjadi tematik. Nah, itu juga yang dilakukan salah satunya oleh Jurnal Wacana punya UI, publishernya Brill, jadi sehingga masuknya tidak masuk di Indonesia, tapi masuknya di Belanda. Itu skupnya sangat luas, jadi hanya tentang language gitu saja. Tapi beliau jurnal tersebut setiap kali edisi memiliki tema yang spesifik, dan disitulah akhirnya jurnal itu menjadi punya distingsi. Sehingga itu langkah yang kece badai. Ya, monggo sekali lagi boleh. Itu yang mungkin membuat komentar Bunga Rampai itu tidak muncul, Bu. Tetapi fakta yang muncul adalah memang gini, pada siklus Islamic education itu banyak sekali artikel masuk untuk intake. Tetapi pada isu tertentu, misal mistisisme itu kami pusing sekali dari artikelnya. Terima kasih. Iya, baik. Benar sekali. Kalau yang dimaksudkan dengan Bunga Rampai itu, modelnya seperti ada jurnal yang mengatakan integratif, kami mewadahi integratif science misalnya. Akhirnya dalam satu naskah atau satu edisi itu ada tentang hukum, ada ekonomi, ada pendidikan. Nah, itu yang salah. Ya kan? Tapi ketika itu dibikin dengan per tematik, nah itu bagus. Itu salah satu cara melingkupi ketika memang kita sudah kadung dari awal mengatakan skop kita ABCD, nah caranya begitu. Gimana Pak Irfan, ada? Ya, baik. Ya, memang Jurnal Ulumuna ini saya sudah amati agak lama ya. Karena juga sering ngobrol dengan Pak Nasir, termasuk dalam kegiatan ini. Jadi memang saya kira karena Jurnal Ulumuna itu sudah established di Sinta 2, jadi memang nggak usah berpikir lagi Sinta 2 lagi memang, jadi tinggal dibenahi saja. Nah gitu. Apakah selama ini pembagian spesial, pembagian tema khusus per edisi ya setahun 2 kali itu artinya tidak ada masalah atau ada masalah gitu? Apakah ketika tema pendidikan banyak artikel dari luar negeri, tapi ketika temanya tentang syariah atau hukum kok nggak ada gitu. Nah ini kan kalau itu terjadi berarti kan kita menjadi tidak bisa melakukan penyebaran karena kita sudah kadung melakukan spesifikasi pada tiap edisi itu mungkin loh artinya. Tapi ini masukan dari saya, apakah kita mau mempertahankan itu? Kan kalau misalnya mau mempertahankan ya
kira-kira mana yang paling bagus. Tapi kalau misalnya mau sedikit menggoyang, berarti kan ya fokus and scope-nya dibuat yang bisa mewakili rencana kita, sehingga ketika jurnal itu kita terbitkan, kita masih mempunyai kesempatan lebih luas ketika melakukan penyebaran gitu. Nah itu kan nanti monggo itu pengalamannya seperti apa kan gitu. Itu saja sih masukan dari saya gitu, karena sepertinya sudah bagus, apalagi kemarin cuma di embargo 1 tahun, tinggal sedikit sebenarnya itu. Iya, baik. Masih ada waktu, saya kira ini berapa? Oh, cuma tinggal 5 menit, Pak. Iya. 5 menit. Nampaknya semuanya semangat ini ya. Jadi kalau semangat. kita mau melakukan perubahan, yang penting jangan perubahan ISSN ya, dalam arti ya, kita tampilkan di ISSN itu jangan sampai berubah. Karena kalau berubah nanti DOI-nya bisa jadi broken gara-gara yang kita tulis di yang di ISSN dengan yang kita munculkan di jurnal kita beda. Oh iya. Ada yang belum terjawab? Ya. Semuanya sudah. Oh, ada pertanyaan Pak Marzuki Abu Bakar. Ya. Silakan ya, Pak terima Marzuki. kasih. Oh, iya, silakan Ya, Pak Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari jurnal ilmiah didaktika. Oh iya, Pak didaktika. Sekarang masih status di Sinta 3, sudah saya sampaikan kemarin, tapi sudah kami submit ke Sinta 2, insya Allah bisa masuk Sinta 2. Karena untuk beberapa hal, untuk Sinta 2 kami lihat untuk evaluasi dirinya sudah 83 ya kemarin, semoga bisa masuk ya. Ini ada satu pertanyaan tadi terkait yang disampaikan publication etik itu. Apakah kalau kita mencantumkan bayaran dalam jurnal itu termasuk hal yang bermasalah baik untuk Sinta maupun untuk Scopus, Bu? Ya, karena kita kan ini kalau kita sudah cantumkan memang does not change, jadi tidak berbayar jurnal kita. Ya, jadi kalau nanti dicantumkan atau bagaimana bagusnya itu dicantumkan atau tidak dicantumkan untuk untuk fee-nya itu, apakah ada pembayarannya atau tidak? Kalau kita cantumkan nanti bermasalah atau tidak, atau bagaimana Bu penjelasannya? Kemudian baik, untuk jurnal kami satu lagi Bu, untuk fokusnya masih pendidikan Bu, pendidikan secara umum. Apakah ini bukan pendidikan Islam juga, jurnal ilmiah didaktika di Tarbiyah, tapi kami terimanya pendidikan secara umum masih. Fokusnya ya apakah itu masih harus diperkecil lagi, misalnya pendidikan pengajaran di tingkat dasar dan menengah, atau bagaimana? Itu mungkin dari Pak Irfan nanti bisa memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya Pak yang pertama ya. Untuk publication untuk terkait biaya. Di Scopus tadi sebagaimana saya sampaikan itu di poin ke-7 kalau tidak salah memang sangat jelas sekali menanyakan apakah memang autor diminta membayar atau tidak. Nah, maka kita harus jelas kalau memang mereka kita minta bayaran ya tentu harus kita cantumkan tentunya begitu. Nah, ya, tapi yang harus hati-hati kaitannya kalau kita itu kan ada DOAJ. Nah, atau ketika kita menulis intinya apa yang kita tuliskan itu harus sesuai. Nah, sering kali itu kita keliwatannya malah DOAJ. Di DOAJ itu kan ada juga yang harus kita isi apakah kita menarik atau tidak. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Ketika kita dulunya belum menarik bayaran, sekarang kita narik bayaran, kita boleh kok komunikasi sama pihak dari DOAJ-nya bahwa kita melakukan perubahan ini. Itu kita bisa. Ya, dan itu juga yang kita lakukan ketika dulu kita tidak mencantumkan biaya publikasi, tapi saya lupa sejak tahun berapa ya, itu akhirnya kita munculkan, kayaknya sejak kita di Scopus itu akhirnya kita munculkan secara eksplisit bahwa memang penulis kita minta untuk membayar sekian dalam hal ini dan ini dan ini. So far tidak ada masalah, dan kami juga sudah ngecek di bagian bagian-bagian yang lainnya, intinya bahwa semua yang pertanyaannya menanyakan apakah autor harus membayar atau tidak, selama itu sudah kita beresi, kita memang mengatakan iya membayar, maka kita boleh menampilkan di website bahwa memang kita menarik bayaran mereka. Untuk apa? Begitu. Terus untuk fokus, kalau memang masih terlalu luas, kalau ISSN biarin begitu aja bahwa ini adalah jurnal tentang pendidikan. Tapi Bapak kan ada seksi di jurnal itu scope-nya ya, di scope-nya itulah kita perluaskan.
maksud saya dipersempitkan, mau mendistingsikan di bagaimana, ataupun bisa jadi distingsinya tidak pada tataran levelnya, tapi bahwa ini adalah khusus education in Islamic perspective misalnya. Dengan ada tambahan Islamic perspective, maka bisa jadi itu semakin mengerucut. Lebih mengerucut lagi misalnya, pendidikannya ini tentang teaching strategi saja, hanya membahas tentang strategi penulisan. Atau kasih beberapa poin, ada strategi, ada evaluasi, ada bagian kurikulum misalnya. Nah, itu menjadi ada poin-poin yang kita sampaikan dan mereka menjadi tahu. Kita batasi bahwa kita tidak menerima tentang media, kita hanya tentang teaching strategis, kurikulum dan evaluasi. Nah, itu sudah menjadikan jurnal kita memiliki fokus yang lebih jelas. Demikian. Itu monggo Pak Irfan kalau mau nambahin. Oke, baik. Saya kira waktu kita sudah semangat nih ya, tapi nanti kita lanjutkan, masih banyak waktu. Saya hanya menegaskan kepada Pak Marzuki, nanti Pak Marzuki masuk ke portal Simago ya, nanti di situ cari Art and Humanities atau Social Science, nanti kan ada Education. Nah, silakan diklik Education itu, nanti itu ada jurnal-jurnal yang banyak lah, kira-kira kita mau mengambil aspek yang mana. Barangkali kita bisa menentukan distingsi dari jurnal kita itu yang seperti kemarin itu. Ya memang perlu diprogram. Nanti kalau sudah bisa menentukan distingsi, maka kita bisa merubah di focus and scope-nya itu tadi. Ya memang fokuskan kepada penelitian pendidikan yang terkait dengan pembelajaran pendidikan dasar dan menengah, misalnya in Indonesia, atau misalnya in Islamic School in Indonesia dan apa gitu. Saya kira variabel-variabel itu bisa menjadikan distingsi gitu. Nah, itu. Saya kira itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi. Satu lagi Pak, kemarin sudah saya berikan tugas untuk untuk checklist itu. Ini itu kan belum punya gambaran tentang minimum requirement-nya. Nah, hari ini tadi kita sudah lebih memahami kenapa saya berikan tugas ABCD tersebut, karena minimum requirement dalam submit ke Scopus adalah tadi yang saya sampaikan. Nah, maka untuk minggu depan, list yang kemarin sudah saya sampaikan mohon dicermati lagi dengan memahami apa yang kita maksudkan dari PR tersebut, dan minggu depan nanti dengan bedah jurnalnya, teman-teman semuanya ya, mungkin Pak Irfan nanti yang lebih memegang untuk bedah jurnal, bahwa di sini berarti ada 7 jurnal, masing-masing 7 jurnal nanti harus menampilkan, mempresentasikan hasil dari PR tersebut, ya, dan jika memungkinkan boleh dengan share screen, membuka website-nya dan menunjukkan bahwa ini loh kita sudah punya sekian dan sebagainya. Dan saat menjelaskan di situ, kalau memang ada pertanyaan langsung, misalnya, oh kita ada kondisinya seperti ini, kalau kita begini enaknya mau bagaimana, begitu langsung. Sehingga nanti lebih pada titik kita tidak hanya bedah jurnal, tapi juga ada proses klinisnya, kita memberikan masukan atau diskusi dengan teman-teman yang lain. Cukup Pak, terima kasih. Ya, baik. Itu ya Bapak Ibu tugasnya. Yang kemarin tugas itu bukan untuk membebani, tapi untuk melakukan evaluasi diri gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kita beri masukan, dan ada pengalaman juga seperti Ulumuna tadi ya. Ya saya kira, atau juga nanti pengalaman dari jurnal lain ya, yang masing-masing mempunyai uniqueness ya dan kekhasan sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu atas partisipasinya, terima kasih ya. Tetap semangat ya, mudah-mudahan nanti banyak pengetahuan yang bisa kita dapat, dan mudah-mudahan sukses bagi kita semua. Terima kasih ya, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak. Materi nanti saya share lewat WA saja ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menutup Zoom ini karena untuk persiapan kelas yang berikutnya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.